Halo, selamat malam untuk kalian para insomnia. Kembali lagi bersama saya Paman Ngantuk yang akan berusaha menemani kalian di saat mata kalian ingin mencoba untuk menutup. Kalau kalian dengerin ini, mungkin kalian lagi ngerasa sendiri ya. Gak apa-apa, malam ini Paman Ngantuk akan temenin kalian dengan sebuah cerita. Sebelum Paman memulai ceritanya, alangkah baiknya tubuh kalian rebahkan dulu di atas kasur yang sangat empuk dan bantal kalian yang sangat hangat. Buang semua beban yang kalian pikul selama beberapa waktu ke belakang. Kosongkan pikiran kalian, anggap saja malam ini adalah malam yang memeluk tubuh kalian secara lembut dan hangat. Paman tahu, kalian pasti lelah, sudah berjuang di waktu pagi sampai malam. Tarik napas kalian sedalam mungkin. Lalu, buang napas kalian secara perlahan. Rileks, tetap berada di posisi ternyaman kalian. Mari sama-sama kita ikuti cerita ini dan bayangkan seolah kalian ada di cerita tersebut. Cerita ini tentang seseorang kakek-kakek yang dimana usianya sudah tua. Namanya kakek Surya, tapi orang di sekitarnya memanggilnya kakek kebun. Karena aktivitas setiap harinya cuma berkebun. Di suatu hari, ada rumah kecil yang dimana catnya sudah mengelupas. Namun di depannya ada kebun. Tidak begitu luas, cuma satu petak saja. Tapi di situ semua terasa hidup. Setiap subuh sebelum ayam bangun, kakek Surya sudah berada di kebun. Dia menyiram tanamannya, menyiram bayam, wortel, dan semua sayuran disiram. Lalu, sesudah menyiram tanaman tersebut, kakek Surya tidak lupa mencabut rumput yang ada di halaman rumah sekitarnya. Lalu kakek Surya seolah berbicara kepada tanaman tomat. Kakek Surya berkata, "Iya, kamu besok sudah bisa dipetik ya. Jangan buru-buru tua kayak kakek." Kakek Surya sudah lama tidak mempunyai istri karena istri kakek Surya sudah dipanggil oleh Tuhan sejak 20 tahun yang lalu. Dulu belum sempat mempunyai anak, kata kakek Surya. Begitupun teman-temannya kakek Surya satu-satu pergi. Ada yang pindah ke kota lain dan ada juga yang pindah ke alam lain. Sekarang yang nyapa kakek setiap hari hanya cangkul, ember, dan suara radio butut yang isinya cuma wayang. Tapi anehnya, kebun kakek Surya ini gak pernah kosong. Hingga di hari itu, ada seorang anak tetangga yang jaraknya cukup jauh dari rumah kakek tersebut, yaitu yang bernama Siti. Dia malu-malu kepada kakek Surya untuk meminta cabe. "Ada apa, Nak Siti?" tanya kakek Surya. "Mau minta cabe buat ibu, kek." Lalu kakek Surya memberikan cabe satu kantong plastik gratis. "Bilang sama ibu, jangan pedas-pedas, nanti batuk," jawab kakek Surya sambil tersenyum. Lalu
Pada siang hari, ada satu kucing putih yang bulunya lebat. Entah itu punya siapa. Datang dan tidur di bawah pohon pepaya. Lalu kakek Surya memberi nama kucing itu, yaitu Peti. Kakek ngomong sama Peti, "Peti, cuma kamu doang yang betah di sini temenin kakek." Tiba sore, langit sedikit mendung, lalu turun hujan. Kakek dan kucing si Peti neduh di gubuk bambu sambil ngeliatin tetes air jatuh dari daun talas ke tanah. Tuh kan, bener, hujan aja mau main ke kebun kakek. Kakek Surya seolah berbicara sama si kucing. Begitu malam tiba, di sekitaran rumah kakek sangat sepi. Hanya ditemani dengan kucing dan suara jangkrik yang ada di luar halaman rumah kakek. Lampu kuning yang menyala tidak begitu terang. Kakek lalu mengambil nasi, garam, dan lalap daun singkong yang tadi siang dipetik. Di meja cuma ada satu piring, satu gelas, dan satu kursi. Tapi sebelum tidur, kakek Surya selalu ke kebun dulu untuk mengecek tanamannya satu-satu. Seperti seolah ngecek anaknya, udah selimutan apa belum? Bayamnya sudah merem, kangkungnya sudah ngulet. Nah, besok kalian gede ya, biar bisa kasih makan orang lain. Suatu hari kakek sakit selama 3 hari nggak pergi ke kebun. Lalu hari keempatnya ada seorang ibu-ibu yang gedor-gedor pintu. Ibu tersebut adalah ibu dari anaknya yang bernama Siti, yang waktu itu meminta cabai. Pas pintu kebuka, kakek Surya lagi duduk di kursi bambu. Di pangkuannya ada si Peti, kucing putih. Dengan nada pelan, ibu itu sambil nangis. "Kakek, kenapa gak bilang?" Kakek cuma nunjuk ke jendela ke kebunnya. "Lihat, ramai kan?" Jawab si kakek dengan tersenyum. Lalu si ibu itu mengintip dari jendela. Dan benar, di kebun itu ada anaknya dari si ibu tersebut yang bernama Siti, ditemani tetangga yang lainnya sedang memetik terong. Dan ada 3 ibu-ibu sambil nyabutin rumput. Ternyata selama kakek sakit, semua orang yang pernah dikasih sayur gratis datang gantian ngurusin kebunnya. Gak ada yang nyuruh dan gak ada yang dibayar. Mereka cuma gak mau kebun kakek Surya kosong. Kakek Surya akhirnya pergi dari kursi bambu itu, pegang cangkul. Di sebelahnya Peti masih mengeong pelan. Hingga saat itu kebunnya tidak pernah kosong, bahkan sampai saat ini. Karena setiap orang yang makan dari kebun itu nanam lagi bibitnya. "Ini buat kakek," kata orang-orang yang lagi menanam. Jadi sampai saat ini kakek gak pernah sendiri. Kebunnya yang jadi keluarganya, kebaikannya yang jadi anak cucunya. Kalau malam ini kalian ngerasa sendiri, ingat pada kakek Surya ya. Mungkin kalian ngerasa hidup kalian sepetak kecil, gak ada yang melihat. Tapi siapa tahu, diam-diam udah ada yang makan dari kebaikan kamu. Dan mereka bakal balik buat jagain kamu.
Sekarang, pejamin mata, dengerin suara hujan yang diiringi alunan piano. Bayangin, kamu lagi duduk di gubuk bambu kakek Surya dan ditemenin kucing Peti di pangkuan kamu. Kamu aman gak merasa sendiri? Kakek Surya titip salam untuk kalian. Tidur ya, besok tanam kebaikan lagi. Selamat tidur dari Paman Ngantuk. Sampai ketemu di Ngantuk Story berikutnya.